Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatsa Rijal, NPM 211-320-1020. Nama saya Devti Septian Herusya dengan NPM 2113201008. Nama saya Muhammad Saputra, NPM 2113201032. Di sini saya akan membahas tentang pengertian DFA. DFA di sini adalah Deterministic Finite Automata. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state mesin atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan otomata berhingga deterministik atau DFA adalah FSA atau finite state automata yang memiliki stata menerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Di sini saya akan membahas tentang contoh dari DFA. Di sini saya mempunyai contoh soal DFA. Di sini saya memasukkan key 0, key 1, key 2, key 3. Di mana key ini adalah himpunan stata, state, ada 4. Pertama key 0, key 1, key 2, sama key 3. Di sini adalah himpunan simbol atau inputan. Ada 0 sama 1. S di sini adalah start, yaitu di key 0. F ini adalah finish, key 0. Finishnya di key 0. Lalu kita akan membuat tabel transisinya. Di sini tabel transisinya, yang pertama, key 0 diberi input 1 sama dengan key 2. Key 0 diberi input 1 sama dengan key 1. Key 1 diberi input 0 sama dengan key 3. Key 1 diberi input 1 sama dengan key 0. Oke. Terus key 2 diberi input 0 sama dengan key 0. Key 2 diberi input 1 sama dengan key 3. Key 3 diberi input 0 sama dengan key 1. Lalu key 3 diberi input 1 sama dengan key 2. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Saputra. Silakan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi codingan pada part 1, part 2, dan part 3. Pada part 1, di sini menggunakan fungsi clear screen yang berfungsi untuk menghapus output dan kode program sebelumnya atau membersihkan layar. Yang kedua, di sini menggunakan fungsi write line digunakan untuk menulis output dalam satu baris lalu berpindah ke baris selanjutnya. Yang ketiga, ada assign in yang berfungsi untuk menulis sebuah file text. Selanjutnya ada rewrite yang berfungsi untuk membuka dan menciptakan file. Seandainya dalam disk sudah ada file data yang sama dengan file yang berkaitan dengan var file, maka isi file akan menjadi kosong. Selanjutnya ada readline yang berfungsi untuk memasukkan sesuatu ke dalam kode program. Di dalam pemrograman ini disebut sebagai perintah input. Selanjutnya ada close. Di sini ada close berfungsi untuk menutup file yang sedang aktif bila file tersebut tidak dibutuhkan lagi. Yang terakhir ada end berfungsi untuk mengakhiri suatu perulangan dalam sebuah codingan. Pada part 2, sama seperti part 1, namun pada part 2 tidak menggunakan rewrite dan menambahkan dua fungsi baru, yaitu reset dan EOV. Fungsi reset digunakan untuk membuka file yang telah ada di disk, dan jika file yang dibuka tidak ada di disk, maka akan terjadi runtime error. Yang ketiga yang berikutnya ada EOV atau end of file, digunakan untuk mengetahui status dari suatu file, apakah suatu proses telah mencapai posisi terakhir atau tidak. Selanjutnya di part 3, di sini sama persis seperti part 1 pada bagian akhir codingan.
Namun di sini ditambahkan satu fungsi yaitu transition table. Transition table di sini berfungsi untuk menghubungkan dari state 1 ke state berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devti. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonversikan dari bahasa Pascal ke bahasa Java. Di mana Pascal tersebut yang sudah dibuat dari tugas kita, ini adalah Pascalnya dari transisi itu, di mana state yang kita butuhkan adalah S0, S1, S2, lalu final state-nya ada di S2 dengan inputan A, B, C. 3 inputan yang kita butuhkan sudah ada di dalam Java yang saya buat di sini atau yang kami buat di sini. Transition diagram saya taruh di sini karena untuk menjadi patokan saja bahwa yang kita lakukan adalah transisi seperti ini. Lalu kita konversikan ke dalam karakter char, variabel yang namanya char, di mana char transition table ini yang berisikan tabel-tabel dari data ini. Lalu masuk ke bagian kita memasukkan menyediakan inisial dan final state. Inisial itu maksudnya state awal dan state akhirnya. Di mana state awal kita dimasukkan sebagai S0 seperti tadi di dalam tugasnya. Dan final state itu seharusnya di S2, di mana S2 itu kalau kita konversikan saya dijadikan C ya. Jadi A itu adalah S0, B itu adalah S1, C itu adalah S2. Di mana final state-nya itu S2 dengan value-nya true. Final state di sini. Lalu di sini ada sistem output line yang berisikan enter the input. Nah, itu di mana kita akan menginputkan datanya. Kalau misalnya kita run sini, kita memasukkan input seperti yang ada di percobaan tugas ini, A, B, C, C. Kalau kita konversikan ke dalam Sigma yang saya buat di sini kan saya inputannya 0, 1, 2. Berarti kita masukkannya 0, 1, 2, 2. Ini adalah A, B, C, C. Seharusnya itu di rejected ya untuk hasil DFA ini. Yap, betul saja. Tidak diterima oleh DFA karena di saat transition table itu 0, 1, 2 itu tidak berakhir di final state-nya. Seperti itu. Dan jika inputannya itu seperti ini, ini juga nggak bisa karena dia satunya itu berakhir di selain final state ini. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini kita ada program lagi, program mesinnya lagi kita buat dengan 4 state yang kita butuhkan dan 3 sigma atau 3 inputan. Di mana 4 state ini seperti ini contohnya. Ada key 0, key 1, key 2, dan key 3. Di mana key 0 di sini, jika dimasukkan input A, dia harus key 2. Kalau kita konversikan di sini adalah key 0, A itu adalah key 0, B itu adalah key 1, C itu adalah key 3, dan D itu adalah key 3. Key 0, key 1, key 2, key 3. Oke. Dan ABC itu adalah A, B, C ini. Ini A0, B itu 1, C itu 2. Jika key 2, key 0 dimasukkan input A, berarti kan A diinputkan 0, itu harusnya ke key 2. Key 2 kalau di sini berarti kan C. Dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah kita konversikan. Kita final state-nya itu ada di key 3. Key 3 itu berarti kan di D. Kita ubah menjadi D. Jika kita run program ini,
Lalu kita memasukkan hasil yang diterima ya. Kan hasil yang diterima itu kalau di input dari start itu adalah A, B, dan C. Berarti inputannya itu adalah 0, 1, 2. 0, 1, 2 itu harusnya diterima. Yap, betul saja. Inputan ini diterima dari DFA. Dan jika inputannya A, B, dan B, dia harusnya ada di Q2 kan, berarti akhirannya. Kalau kita run lagi, A, B, dan B itu harusnya tidak diterima karena berakhirnya bukan di Q3 atau di D di sini. Seperti itu. Ya, mungkin begitu saja untuk penjelasan programnya. Saya balikan lagi ke Adianto. Terima kasih sebelumnya kepada Ti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.